Bapak, Pak Agus izin Pak, boleh langsung mulai ya Pak? Biar Oke, singkat waktu juga Pak. oke, baik. Waduh, ini Mas Bismillah. Dio bisa aja nih ngerjain saya. Iya nih Pak, aduh. Ya, bismillah. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Tanpa Batas. Di ruang bincang ini kita akan belajar bersama bagaimana setiap individu, khusus ASN, dapat menumbuhkan sikap, perilaku, dan kesadaran bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara tuh bukan semacam kita ngangkat senjata aja ya gitu ya, tapi lebih bagaimana kita bersikap disiplin, berintegritas, bekerja profesional maupun peduli terhadap sesama gitu. Nah, lewat obrolan santai ini dan insya Allah bermakna ya gitu. Kita akan membahas nilai-nilai dasar, contoh nyata dari lingkungan kerja gitu ya. Dari terutama di lingkungan Kementerian Pertanian ini gitu ya. Nah, untuk kali ini kita bersama dengan narasumber kita juga ini dari Bapak Agus Salim, SSMSI. Beliau itu selaku Ketua Tim Kerja Rumah Tangga Wakil Menteri. Melalui pengalamannya kita akan gali bagaimana sih gitu sikap bela negara itu di lingkungan Kementerian Pertanian ya. Halo Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Halo, baik. Waalaikumsalam Alhamdulillah ya warahmatullahi Pak, wabarakatuh. baru Ya, ketemu pada apa ya? iya, iya. Iya Suara Pak, saya aduh. terdengar ya? Terdengar ya? Terdengar Pak, Alhamdulillah Pak. Iya, Iya Pak. kedengaran Pak. Iya Pak. Jadi kali ini tuh Pak pembahasan kita tuh terkait sikap bela negara ya Pak. Jadi untuk calon ASN khususnya Kementerian Pertanian tuh kita sedang ditekankan terkait sikap bela negara nih Pak. Jadi nanti dari kelompok kami gitu akan bertanya gitu sedikit mengenai bagaimana sih sikap bela negara. Khususnya mungkin kita yang masih belajar ya Pak untuk di lingkungan ASN ini gitu Pak. Untuk pembukanya Pak, mungkin yang saya ingin tanyakan tuh bagaimana sih Pak, kalau dari Bapak sendiri sikap yang harus kita cerminkan sebagai ASN gitu ya Pak, untuk di lingkungan Kementerian Pertanian ini Pak gitu khususnya kayak gitu sih Pak untuk awal ya Pak. Eh, saya panggil apa nih? Sobat, sobat muda ya? Iya Atau Pak. teman saya? Iya. Iya. Eh, Terima kasih Mas Julio atas kesempatannya terkait dengan bela negara ya. Betul Kalau betul Pak. ya betul. Kalau kami kita semua terutama yang sudah menjadi ASN ataupun masih calon ya, calon CPNS ya, calon pegawai negeri sipil, eh, tentu harus memaknai bela negara itu betul tadi yang sampaikan Mas Julio di awal. Kita itu bukan hanya sekedar apa ngangkat senjata ya, membela negara ya, seperti hanya zaman dahulu itu dengan bambu runcing lah atau dengan apapun itu. Tapi khusus bagi kita sebagai ASN yang di Kementerian Pertanian ini kan Kementerian Pertanian semua ya untuk ASN-nya bela negara bukan hanya menjaga kedaulatan dengan senjata tapi juga bagaimana kita melaksanakan tugas pelayanan publik. Kita kan sebagai pelayan publik ya, bukan abdi dalam yang harus disembah oleh masyarakat. Kita melayani publik dengan profesional, kemudian juga jujur, eh, tentu dengan berintegrasi ya. Artinya di Kementerian Pertanian ini eh, dalam mewujudkan bela negara itu salah satunya dalam hal gimana kita pangan kita berdaulat ya. Artinya bahasa yang biasa kita dengar di kantor itu ya, bagaimana cara mendapatkan ataupun mewujudkan kedaulatan pangan. Tentu untuk dalam hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani, kemudian bisa menjaga ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pertahanan negara. Nah, contoh misalnya untuk ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat itu pasti akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya ini berbanding lurus antara ketersediaan pangan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang harus apa namanya kita samakan persepsinya.
ketika masyarakat ketersediaan pangannya tercukupi, itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya juga akan tercukupi. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Jadi eh, ketika masyarakat sejahtera, maka tumbuh kecintaannya kepada tanah airnya itu semakin meningkat. Dengan demikian masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada umumnya akan siap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan nanti pada endingnya, pada muaranya kan akan tercipta suatu kondisi yang dapat memperkokoh pertahanan negara. Disitulah letak bela negaranya. Seperti itu Mas Julia mungkin yang bisa kita sampaikan. Baik Pak, jadi lebih ke kita mencoba berjalan di terutama mungkin di bidang kita ya Pak ya, Kementerian Pertanian ya Tanian. Pak. Jadi kita lebih menekankan akan poin-poin dari terutama program unggulnya Kementerian Pertanian kita swasembada gitu ya. Jadi gimana Ya. kita memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pertanian itu sendiri gitu ya. Oke, untuk rekan-rekan lain mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait tema kita hari ini seperti apa? Ini ngobrol santai kan ya? Jangan terlalu Iya, serius. santai aja. Padahal ini santai aja. Kayaknya teman-teman tuh tegang, Pak. Aduh, kayak Santai. padahal nggak akan di apa-apain gitu ya, Pak. Aduh, padahal Maksudnya santai saya aja. jangan yang Ya, tegang yang bertanya ya. betul, betul. Mungkin ya, teman-teman bertanya juga. Mungkin ini Pak ada nggak semua di pusat nih Pak. Jadi ada beberapa yang dari Oh daerah ya, juga ini yang oh rekan gitu ya, kita baik gitu ya. Pak. Ya mungkin nanti sambil Oh perkenalan juga ya gitu ya ya, mungkin. boleh boleh. Oke, untuk yang lainnya seperti ada yang mau tanyain silakan. Kita santai aja kita ngobrol di sini, kita ingin bahas menggali gitu ya. Untuk kita juga kan sekarang kita lagi bahasnya tentang bela negara nih, gitu. Terutama mungkin dari Pak Agus sendiri udah lama nih teman-teman kita udah ada di Kementerian Pertanian ini. Gimana? Gimana? Ayo, ayo. Ayo bertanya teman-teman. Izin, izin Pak Agus, izin Mas Oke, Julio. mantap Mas Ari. Silakan Mas Ari. Tadi udah disinggung sedikit lah sepertinya, udah jelasin dengan Pak Agus. Izin, ini kedengaran kan jelas? Jelas jelas jelas. Ya. Jelas, jelas. Alhamdulillah jelas. Tadi saya dengar juga sedikit kayak upaya kita dari PNS Kementerian Pertanian. Mungkin saya cuma ingin lebih spesifik lagi lah. Kita sama-sama mengetahui bahwa bela negara ini kan wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Mungkin lebih mendalam lagi, sebenarnya kita sebagai PNS ini, terkhususnya PNS di Kementerian Pertanian ini, ada nggak peran yang spesifik Pak dalam mendukung bela negara ini? Itu aja Pak. Mas Mas Ari Firdaus dari mana ini Mas? Saya izin Pak dari Bapeltan Jambi. Oh dari Jambi ya. Oke baik. Iya, Di tempat siap. kami juga ada orang Jambi nih. Oh, orang Jambi juga Pak. Iya. Ya, nanti kalau ke Jakarta bisa lah kita sharing informasi juga gitu. Baik, eh, Oh, siap, siap. apa namanya kita sebagai ASN tentu dalam konteks bela negara ya, sebenarnya perannya bagaimana sih gitu ya, peran kita sebagai ASN, eh, terutama ASN-nya Kementerian Pertanian ya. Eh, Kalau kita sebagai ASN di Kementerian Pertanian dalam hal sektor pertanian, pembelaan yang nyata perannya misalnya kita bagaimana cara merumuskan kebijakan pangan yang sustainable ya, berkelanjutan, sehingga eh, ibaratnya kepemimpinan nasional siapapun eh, berubah setiap 5 tahun ataupun 10 tahun, tapi program eh, apa bela negara dalam sektor pertanian harus tetap berkelanjutan gitu ya. Artinya eh, ini adalah agenda agenda bersama masyarakat ya, bukan agenda politik. Jadi ada kebijakan kita, salah satunya peran kita sebagai PNS itu kita gimana cara merumuskan kebijakan pangan yang berkelanjutan. Kemudian juga kita ikut aktif mendampingi para pejuang pangan nasional, para petani, misalnya dengan inovasi inovasi teknologi terbaru pertanian. Kalau di Kementan itu kan ada teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh BRMP. Di situ juga salah satu peran yang kita eh, apa
persembahkan sebagai ASN kepada bangsa dan negara ini. Salah satu yang lainnya misalnya perannya kita bagaimana memastikan eh, distribusi pangan itu merata, adil, tidak eh, antar daerah juga tercukupi semua kecukupan pangannya, sehingga antara apa namanya, tidak ada kesenjangan di situ gitu karena merata. Nah, yang lebih nasional lagi mungkin misalnya gimana caranya kita punya peran agar kita bisa dapat menjaga bangsa Indonesia ini tidak terlalu tergantung dengan impor gitu. Nah, itu kan tugas berat ya. Itu rumusnya sama bagaimana caranya itu akan panjang kali lebar ya. Itu mungkin apa namanya, kita ikuti perkembangan informasi tentang sektor pertanian di kancah nasional seperti itu ya. Bagaimana kita tidak tergantung juga penuh dengan impor. Ada impor, ada tidak, tapi bagaimana yang sudah kita tidak tergantung, mengurangi ketergantungan, yang sudah tidak tergantung bisa mandiri, itu swasembada, itu akan salah satu peran kita untuk ke situ. Nah, itu adalah salah satu bukti bela negara kita, peran ASN dalam sektor pertanian. Adapun misalnya keberhasilan para ASN membantu petani seperti tadi ya, mendampingi para petani aktif pendampingan dalam pengolahan sawah, kemudian lahan dan sebagainya, sampai dengan mewujudkan swasembada pangan itu merupakan adalah sumbangsi apa, peran serta yang nyata gitu, pendampingan ASN ke petani, kemudian akan menghasilkan swasembada pangan, itu adalah nyata gitu ya, sumbangsi nyata dalam rangka misalnya pangan yang langka gitu. Nah, balik lagi seperti tadi ya, ketika terpenuhinya pangan, maka kan masyarakat sejahtera, gejolak sosial juga tidak ada gitu. Artinya eh, karena tidak karena tercukupinya pangan, tidak ada kelangkaan pangan, maka gejolak sosial juga akan dihindari. Nah, misalnya dalam pandangan pertahanan, misalnya sebagai peran PNS misalnya, dalam memberikan kontribusi kontribusi bela negara ini, misalnya ikut mendampingi petani itu sampai benar-benar kita ke lapangan, tidak hanya merumuskan gitu. Mungkin merumuskan di Jakarta ataupun dimanapun gitu ya. Tapi dengan programnya sampai ke lapangan, petani itu kan adanya memang di lapangan ya, di sawah ya. Jadi turun juga, kita kan ada punya penyuluh gitu kan sebagainya. Adanya itu ujung tombak yang kita bisa berperan di situ. Jadi uh, tidak mesti jadi PNS juga, tapi peran PNS di situ pendampingannya gitu, sampai ke penyuluh yang menyentuh langsung sektor pertanian yang pemeran terdepan lah ya di apa namanya, di lapangan pertanian, di sektor pertanian. Seperti itu Mas, itu Mas Ari ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi peran kita sebagai ASN juga lebih, terutama mungkin ada nilai-nilai ASN kita ya Pak, maksudnya terkait berorientasi terhadap pelayanan gitu ya Pak. Jadi kita di sini ASN juga mendampingi, terutama mungkin di bidang pertanian itu petani-petani kita gitu, supaya bisa menjalankan programnya dengan baik dan hasilnya pun untuk rakyat lagi juga gitu, terutama gitu ya Pak. Itu untuk selanjutnya mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin didiskusikan lagi? Iya, iya. Baik, Selamat malam izin Pak Pak Agus. Agus. Oh, ya Pak. Baik. Boleh duluan ya Mas Dwiki. Waduh, Oke. jangan rebutan satu-satu teman-teman. Lanjut Satu-satu lagi. ya. Semangatin soalnya. Terlalu semangat nih jadi rebutan kayak gitu. Silakan Mbak Ayu. Baik. Saya perlu perkenalan lagi nggak Pak Agus? Waduh ini, kalau itu tiap hari para wiri nih. Mbak Ayu Baik, ya. Silakan. izin. Ya Pak, izin Pak Agus. Ini kan Pak Agus memang juga sebagai atasan saya langsung ya di satuan kerja. Bapak kan juga sudah memiliki pengalaman yang panjang di lingkungan Kementerian Pertanian ini. Dari pengalaman Bapak mungkin selama ini, apa tantangan terbesar bagi PNS Pertanian atau mungkin bagi kami juga ke depannya nanti dalam menjalankan bela negara ini, Pak?
tantangan pasti banyak ya, Mbak Ayu. Mungkin tantangan terbesar dalam diri ya kita harus bagaimana menumbuhkan, kemudian menanamkan bahwa kita sebagai apa ASN dalam membela negara itu apa namanya? Jadi ada sifat yang ada sikap yang harus kita tanamkan adalah kita adalah apa pelayan masyarakat. Jadi bukan raja ya. Jadi ada konotasi dulu itu yang namanya pegawai itu kayaknya pejabat yang harus dihormati masyarakat. Kita itu melayani masyarakat. Kita harus dibalik. Itu tuh stereotip ataupun apa namanya anggapan masyarakat negatif tentang pegawai itu coba kita hilangkan. Yang misalnya datang zaman dulu ya ada eh, datang nonton TV, baca koran, ganti buku, pulang. Kayaknya tidak berlaku. ASN sekarang ini udah lebih dari kayak pegawai swasta gitu ya. Nah, terhubung dengan apa berkaitan dengan apa tantangan kita sebagai ASN dalam menjalankan bela negara, tentu di sektor pertanian tantangan yang terpenting di sektor pertanian adalah yang tidak bisa kita bendung adalah perubahan iklim. Itu secara teknis ya dalam dalam apa menjalankan tantangan sektor pertanian di negara kita itu climate change ya, perubahan iklim itu yang susah diterka ya. Itu mungkin teman-teman BRMP yang fungsional tertentu itu akan paham ya seperti itu ya. Nah, selain itu eh, dengan eh, apa perubahan apa tata kelola kenegaraan sehingga berdampak pada keterbatasan lahan. Nah, ini PR besar juga menjadi tantangan. Nah, satu lagi karena pertanian itu konotasinya eh, kotor, becek, kalau peternakan misalnya bau, segala macam, ini akan berdampak kepada peminatan generasi muda yang mungkin akan semakin apa namanya minatnya berkurang gitu ya. Karena yang namanya pertanian dulu, yang namanya petani itu adalah orang tua di desa, udah tua atau pensiunan gitu ya, yang merawat sawah ataupun sapi. Nah ini stigma itu coba dihilangkan dengan program-program pertanian yang sifatnya lebih ke agile ya, lebih lebih adaptif gitu. Itu di program-program yang dikembangkan di sumber daya manusia BPSDMP itu dengan petani milenialnya itu kan salah satu program yang mungkin tantangan itu harus didobrak gitu ya harus dengan program seperti itu karena peminatan generasi muda itu pada sekarang tuh semakin sedikit jadi eh, harus diciptakan apa kebalik gitu ya apa pertanian itu nah itu nggak gampang gitu ya menguntungkan bisa menjadi bisnismen juga tidak kotor-kotoran tok di sawah gitu ya. Nah tantangan lainnya misalnya persaingan global ya itu pasti ya dengan pasar bebas kan siapa yang bisa survive ya itu yang itu berarti yang bisa berkembang gitu. Nah kita sebagai PNS yang pertama dalam tantangan-tantangan itu berarti harus adaptif ya harus adaptif. Selain adaptif tentu dengan apa persaingan global itu tentu harus inovatif ya. Nah ini teman balik lagi nih ke teman-teman teknis ya baik di BRMP atau teknis yang lain gitu. Eh, untuk menciptakan hal-hal baru yang sehingga ke peminatan generasi muda juga pada pertanian juga akan lebih besar gitu eh, tidak hanya generasi tua gitu seperti sekarang kan apa namanya banyak pertanian milenial ya tidak hanya sebatas yang sifatnya lebih kepada apa ya pertanian itu ya milenial lah seperti itu ya mungkin nanti kita akan gali lagi pertanian milenial seperti apa gitu. Nah tantangan terbesarnya yaitu maka seorang PNS dituntut adaptif, inovatif, kemudian memiliki integritas atau program pemerintah di bidang pertanian itu benar-benar memperkuat ketahanan pangan nasional gitu. Ya artinya tantangan-tantangan yang sifatnya teknis banyak lah kayak tadi ya lahan yang terbatas, kemudian juga apa tadi perubahan iklim, kemudian juga keterbatasan sistem apa namanya apa perbenihan yang
sekarang ini kadang apa namanya, yang tadinya mungkin eh, berbuah sekian tahun jadi sekian kali. Nah, ini juga kan sistem-sistem yang dikembangkan inovasinya harus tantangan buat PNS tuh yang terutama peneliti gitu ya. Kemudian satu hal untuk petani misalnya gimana cara mendapatkan akses pemodalan juga itu kan harus didampingi ya. Itu juga tantangan juga gitu ya. Kita mungkin bagi yang background-background asuransi ataupun akunting ataupun mungkin apa tuh keuangan ya. Ini akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani itu dikawal juga itu PR juga gitu. Artinya itu menjadi uh, tantangan tersendiri. Nah, antara apa sinergitas antara apa keterpaduan antara sektor ataupun koordinasi sektor yang lain, petani, kemudian kemudian kelembagaan petani, petaninya, masyarakatnya, permodalannya itu harus berkolaborasi. Nah, itu tugas dan tantangan PNS yang dalam menjalankan bela negara pertanian ini. Ya, mungkin Mbak Ayu bisa memerankan itu di sektor mana? Monggo, silakan ambil peran yang salah satunya. Gitu. Seperti itu. Baik, Bapak, siap. Oke, itu Mbak Ayu jadinya Mbak. Dari teman-teman lain ada yang ingin tanya lagi nggak? Mungkin Ya, ini boleh. ada beberapa mungkin yang di luar sana kan ini tadi ada dari Jambi, terus juga Mbak Ayu ini mungkin ada lagi dari teman-teman. Ya, saya boleh. Boleh, Oke, silakan selamat Mas malam. Vicky. Selamat Ah, malam, Pak Gus. ya, malam. Saya perkenalan dulu ya. Saya Ya, Dwiki. Saya dari Sulawesi Tengah, Pak. Unit so, kerjanya ah, BRMP Sulawesi Tengah. Iya, Sulteng, Pak. apa fungsionalnya apa nih? Kalau PBT, Pak. ya, PBT, oh, pengawas benih benih, tanaman, Pak. benih ya, mantap nih, Iya, cocok nih, pengawas. iya, Pak. Eh, saya boleh bertanya, Pak ya? Iya, iya. Kita sharing aja. Iya, santai. Jadi begini, Pak. Kan tadi Bapak sudah jelaskan kan kepada pendengar semuanya tentang bela negara kita, khususnya ke masyarakat juga pelayanan. Tapi kalau untuk di budaya kerja kita, Pak, khususnya di Kementerian Pertanian kan, seperti di kantor, itu bagaimana, Pak, penerapan-penerapannya, khususnya di tempat kerja misalnya begitu, Pak. Terima kasih, Hmm, Pak. Artinya kan sehari-hari kita ya, Iya, sehari-hari, Pak, ya, khususnya eh, di tempat kerja. ya, contoh sehari-hari kita dalam bagaimana kita bagian daripada sumber daya manusia pertanian yang ikut bela negara ya. Bagi kami atau bagi kita semua sebagai ASN tentu eh, misalnya dalam keseharian kita itu di lingkungan kerja kita ya, bagaimana membantu ataupun membantu petani yang terdekat. Eh, ini kayaknya produk pertaniannya petani kita yang mungkin tetangga sebelah kita ataupun mungkin yang terdekat dengan kita, apalagi Mas Dwi kan di balai ya, pasti kan dengan langsung dengan petani kan kesehariannya seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya biasanya panen setahun sekian kali kan ada kan ya, profitase sekian, gimana cara meningkatkannya itu dikawal bagaimana mengawal produktivitas peningkatan produktivitasnya petani itu tetap benar-benar dibantu gitu. Nah, ternyata benihnya lambat atau kurang nggak cocok, itulah peran Mas Wiki gitu ya di situ dalam sehari-hari karena kan pendampingan langsung masyarakat ya, masyarakat petani. Nah, di situ cara misalnya ternyata benih yang apa yang ramah lingkungan seperti itu kan, ya itu kan yang langsung ke masyarakat pertanian setempat gitu ya sehari-hari kita. Kalau di kantor misalnya ya pembiasaan-pembiasaan apa ya praktek pengadaan yang markup, gimana caranya itu apa namanya eh, mungkin dilawan perlahan, tapi susah dikurangi. Itu kan bertahap ya. Nah itu juga salah satu ijtihad untuk apa bela negara sehari-hari ya seperti itu. Serta misalnya kita ada program bantuan pupuk. Nah itu gimana caranya misalnya dikawal tepat sasaran. Itu juga sehari-hari yang kita harus bisa, terutama yang di
Berarti itu kan di PSP ya, misalnya ya, ataupun ini berarti kan harus gimana caranya bisa bantuan itu tepat sasaran, pengawalan itu benar-benar dikawal ketat gitu. Artinya bagi yang bertugas di situ peranan itu penting gitu. Itu yang bisa dilakukan sehari-hari sesuai dengan tusi malah gitu ya. Memang tugas seperti itu. Nah, misalnya lagi eh, membiasakan eh, memakai produk dalam negeri hasil pertanian kita gitu ya. Bagaimana caranya? Saya apa namanya di terutama di UMKM ya, misalnya hasil peternakan kita gitu kan, sebisa mungkin ya yang dalam negeri ya, mungkin petani-petani yang daerah kan banyak yang impor-impor gitu ya. Sebisa kita dapat dikonsumsi apa bisa konsumsi dengan yang dalam negeri, itu kan bagian daripada apa yang harus kita bisa lakukan sehari-hari, membela negara kita di sektor pertanian gitu. Nah, jadi eh, sumbangsih kita sebagai PNS pertanian itu yang membantu petani mengelola sumber daya pangan itu sampai panen itu adalah bukti bahwa bukti nyata dedikasi kita dalam membela negara. Jadi itu tadinya mungkin produksinya sekian meningkat sampai terakhir stok beras apa melimpah, apapun itu yang wacananya macam-macam, tapi itu bukti nyata itu adalah bukti dedikasi kita bagian daripada membela negara, dan itu sehari-hari kita gitu. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu Mas Vicky. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, terima Banyak kasih Mas ya Mas Diki. Julio ya. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir sih Pak, karena kita ini masih pakai Zoom-nya, Zoom yang Wah, tidak pro Jumni ini. ya. Jadi kita belum didanai Pak untuk podcast ini, nanti mudah-mudahan didanai ya Pak. Ya, silakan Mbak Farah, ada yang mau ditanyain Pak? Baik, izin Pak, perkenalkan saya Farah dari SMK PPN Sembawa, Pak. Wah, Sumbawa. Iya, Pak kabarnya siapa? Saya terakhir ke sana bulan apa ya? iya. Gimana Pak? Saya terakhir sempat ke sana tuh akhir tahun lalu ya, Oh, akhir tahun dengan lalu. kepalanya. Siapa sekarang kepalanya? Sekarang Pak Budi Santoso. Oh, masih Pak Budi ya? Masih Pak Iya, Budi berarti. masih Pak Budi. Ya, Salam lah beliau. baik Pak. Gimana Pak? Untuk pertanyaannya gini Pak, kan tadi kita sudah lihat bagaimana jenis bela-bela negara. Nah, ada nggak ya Pak pesan dari Bapak kepada rekan-rekan PNS ataupun kami ini sebagai CPNS terkait bela negara? Nah, kita sebagai abdi negara ya, bahasanya bukan abdi dalam, tapi memang eh, saya berpesan untuk saya pribadi juga kan, untuk semua teman-teman juga, bahwa bela negara adalah sebagai bagian dari pengabdian tulus kita eh, kepada masyarakat dan bangsa gitu. Artinya melalui kerja keras kita di sektor pertanian kita yang sehari-hari kita di kantor ataupun di lapangan, ini adalah dalam rangka kita sedang menjaga masa depan bangsa kita Indonesia gitu. Ketika ketersediaan pangan, ketercukupan pangan untuk masyarakat Indonesia, tentu ini adalah eh, pencapaian yang luar biasa. Artinya eh, ini harus terus dilanjutkan ya, apa namanya, menjaga stabilitas pangan ini, karena tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara penting di sini gitu. Nah, saya ada pesan apa ada mungkin bisa dilihat dari apa Permentan nomor 20 tahun 2015. Di situ ada nilai-nilai yang harus apa dicamkan oleh sebagai ASN. Ada dikenal apa KKPID itu ya. Yang pertama itu komitmen. Nah, itu siapapun itu, apalagi kita sebagai ASN, hal yang mahal ya, gimana kita bisa berkomitmen dengan status kita sebagai ASN. Jangan jangan mempermalukan negara karena kita ASN, jadinya justru kita menjadikan contoh gitu dengan komitmen kita, punya komitmen. Yang kedua adalah keteladanan.
Nah, keteladanan kita artinya kita adalah bagian dari contoh eh, kita itu ASN itu adalah eh, humasnya pemerintah negara. Jadi ketika masyarakat lihat netizen masyarakat Indonesia 021 eh, kita tidak jadi teladan, hancurlah negara gitu. Karena ketika kita lihat kita punya keteladan yang baik, berarti itu nilai plus bagi pembangunan masyarakat yang baik gitu ya. Selain komitmen, keteladanan juga ada profesionalisme. Kita profesional dengan bidang kita masing-masing sebagai ASN yang dengan backgroundnya tugas fungsi yang fungsional yang berbeda, kita tetap profesional sebagai pelayan masyarakat. Kemudian yang keempatnya nilai budaya kerja kita yang harus kita tetap pegang dalam hal untuk memperkuat bela negara kita adalah integritas kita. Yang terakhir adalah waktunya nggak cukup ya, adalah disiplin. Disiplin adalah yang sangat mahal gitu. Saya juga terus belajar dan kita semua ya, karena disiplin itu proses, tidak bisa instan gitu. Jadi sejalan dengan itu kan kembali lagi ke program apa 17 program prioritas dan 8 program yang cita-citanya Prabowo itu Pak Presiden kita hasil terbaiklah menargetkan Kementan menjadi swasembada pangan adalah itu menjadi awal mula saya berpesan kepada teman-teman ASN ini hasil, jadi jangan sampai tidak diteruskan gitu, baru mulai gitu, karena kita akan lebih baik lagi ketika kita dengan nilai-nilai budaya kerja kita sebagai ASN yang 35 tadi, komitmen, keteladanan, kemudian profesionalisme dan integritas dan disiplin kita terapkan, insya Allah bela negara di kita masing-masing akan dengan tumbuh masing-masing. Gitu. Mungkin seperti itu Mbak Farah. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk saya sendiri sebagai ASN. Ini podcastnya belum didanai, belum bisa beli Zoom. Aduh Pak, mohon maaf ya Pak. Belum ada Zoom ini, Zoom-nya kita bukan pro masalah. Pinjam gue datin. Iya Pak, aduh. Kita lagi buat apa? efisiensi juga, susah ini sekarang. Di limitnya terbatas. Iya Pak, betul Pak. Aduh. Gak apa-apa Pak. Awalan Pak. Potong-potong. Betul Pak. Aduh. Itu Pak tadi kita lanjut ya Pak. Jadi mungkin dari kita tuh adalah dari CPNS sendiri itu kita lagi ditanamkan untuk terkait bela negara gitu ya Pak. Jadi sahabat pendengar kita udah sampai nih sebenarnya di akhir acara karena tadi sudah ada pesan-pesan yang disampaikan oleh narasumber kita gitu ya. Jadi kita harus pahami gitu sebagai kita warga negara ini nggak harus masalah pertahanan tuh nggak cuman dari TNI atau Polri, tapi kita sebagai ASN khususnya di bidang pertanian ini. Nah, tadi sempat disinggung juga dari program-program yang sekarang berjalan terkait ketahanan pangan, itu juga salah satu cara kita untuk membuat kesadaran masyarakat gitu, bahwa kita sebagai ASN itu hadir membela negara di bidang pertanian itu sendiri gitu. Dan nggak stigmanya kita tuh dari awal tuh selalu pertanian tuh adalah orang tua ataupun yang lebih tua gitu. Padahal sekarang tuh ada juga program ya Pak tadi disinggung bahwa ada milenial, petani milenial gitu. Nah ini juga salah satu contoh bahwa peran di sini tuh kita nggak selalu memandang usia, tapi lebih kita tuh mau muda ataupun tua maupun kita yang masih CPNS ini menjadi garda terdepan gitu untuk selalu menjalankan bela negara khususnya di bidang pertanian seperti itu teman-teman. Sebelumnya terima kasih Pak Agus telah meluangkan waktu ya Pak. Kita di sini jadi banyak ilmu juga ya Pak terkait di sini karena jujur kita di sini masih banyak belajar sih Pak gitu terkait terutama di lingkungan Kementerian Pertanian ini gitu. Jadi semakin banyak kita tahu, semakin kita juga bisa nanti ke depan untuk berinovasi ya Pak gitu. Mungkin itu aja Bapak. Sebelumnya makasih ya Pak waktunya. Aduh, Ya, di sama-sama. waktu udah mau jam pulang itu masih podcast bareng kita gitu Pak.
Mohon maaf sebelumnya Pak, jadi mengganggu waktunya Pak. Paling gitu saja Pak, dari kami dan tim juga mohon undur diri, terus juga dari kami podcast Tanpa Batas pamit undur diri ya, terima kasih. Ya kita akan ketemu lagi nanti di kesempatan dan lain waktu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak, Pak Terima Agus. kasih Pak Sama Agus. semuanya, sukses Terima semua. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih Ya, waktunya Pak. 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 kasih Pak. ingat ya. Iya, Pak. Oke Pak, makasih Pak.